Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami terkait manajemen rantai pasok pada PT Fast Food Indonesia, khususnya di unit KFC di Kota Batam. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Azara Fali, kemudian ada saya sendiri, Cindy Kusmawati, lalu ada Dita Fitria Nursani, ada Dinda Rizky Patricia, dan yang terakhir ada Erika Putri Wirmadi. Next. Untuk pemaparan hasil diskusi akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada objek kajian. Kentucky Fried Chicken atau KFC merupakan restoran yang menjual makanan cepat saji dan difokuskan pada menu ayam goreng. KFC pada mulai didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders dengan konsep restoran di pinggir jalan di kota Colville, Kentucky, yang kemudian Sanders melihat adanya potensi kemungkinan didirikan konsep restoran waralaba dan dibuka pertama kali pada tahun 1952 di Utah. KFC menduduki peringkat kedua restoran cepat saji di seluruh dunia yang tersebar pada 150 negara di dunia dengan total 22.621 outlet di seluruh dunia. Besarnya pasar KFC kemudian merambat masuk ke Indonesia pada tahun 1978 oleh keluarga Glael yang membuka gerai pertama di Indonesia pada tahun 1979 di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, ekspansi dilakukan ke hampir semua kota di Indonesia termasuk kota Batam. Lokasi kajian. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mewawancarai pihak manajemen KFC Kota Batam dengan menanyakan pertanyaan. Kemudian jawaban yang telah kami terima dari narasumber akan dikumpulkan dan diolah yang nantinya akan disajikan sebagai pendeskripsian rantai pasok pangan cepat saji KFC di daerah Batam. Simpul asal dan simpul tujuan. Simpul asal, PT Fast Food Indonesia memiliki gudang di kantor pusatnya Jakarta yang melayani cabang di seluruh Indonesia dan gudang di daerah yang melayani setiap cabang di wilayah tersebut. Proses pendistribusian juga dilakukan oleh perusahaan sendiri. Biasanya perusahaan mengirim material langsung ke gudang. Selain gudang, PT Fast Food Indonesia (RSC) memiliki beberapa pemasok. Biasanya perusahaan mendapat bahan baku dari pemasok yang menyediakan bahan baku saat melakukan pemesanan. Ini termasuk Wonokoyo Group, toko utama di Jakarta, Indonesia, pedagang lokal, pemasok asing jangka panjang, dan toko utama KFC di Amerika Serikat. Mereka semua memasuk aliran bahan baku ke cabang-cabang mereka di Batam. Simpul tujuan. Simpul tujuan dari Kentucky Fried Chicken atau KFC ini yaitu langsung menjual kepada pelanggan. Baik, untuk yang selanjutnya ada peta jaringan logistik. Next. Berikut adalah diagram alir logistik, di mana pada diagram ini terdapat beberapa bahan baku utama yang digunakan oleh PT Fast Food Indonesia, khususnya untuk unit KFC. Untuk bahan baku ayam itu diperoleh dari Wonokoyo Group, kemudian untuk sayuran umum diperoleh dari pasar dan supplier regional, lalu untuk sayuran khusus ini diperoleh dari kantor pusat Jakarta atau gudang pusat Jakarta, lalu untuk bahan baku kentang diperoleh dari petani kentang luar negeri, untuk bumbu dan rempah-rempah ini diperoleh langsung dari KFC pusat yang ada di USA. Kemudian untuk beras non-organik diperoleh dari petani lokal. Dan yang terakhir beras organik ini diperoleh dari kantor pusat Jakarta. Seluruh bahan baku ini kemudian dialirkan ke KFC logistik regional yang kemudian akan dialirkan kembali ke retailer KFC. Di retailer KFC ini bahan baku akan diolah menjadi produk yang akan dijual ke konsumen. Next. Di sini ada pelaku logistik. Untuk pemasok ada beberapa pemasok utama, yaitu ada Wonokoyo Group, kemudian ada toko utama di Jakarta atau gudang pusat, lalu ada pedagang lokal, ada pemasok asing jangka panjang, dan ada toko utama KFC di Amerika Serikat. Untuk proses mendistribusiannya ini dilakukan oleh perusahaan ini sendiri menggunakan moda transportasi yang telah ditentukan, yang dimulai dari gudang pusat di Jakarta. Lalu perusahaan ini akan mengirim material bahan baku langsung ke gudang cabang yang ada di seluruh wilayah.
Oke, baik. Di sini terdapat penyedia jasa logistik dan penyedia fasilitas logistik, yang dimana penyedia jasa logistik merupakan truk, kemudian ada kereta api, dan ada kapal laut untuk penyedia jasa logistik air. Nah, kemudian penyedia fasilitas logistik ada pabrik, kemudian ada warehouse, dan ada gudang penyimpanan yang dimana akan menyediakan fasilitas terhadap penyimpanan bahan baku. Permasalahan dan solusi. Next. Permasalahan yang terjadi pada KFC adalah sebuah masa besar yang mengguncang pasar dunia ketika saat itu, yaitu saat isu flu burung atau SARS yang menyebar secara global, terutama di negara-negara Asia seperti Indonesia, Cina, Hong Kong, dan Taiwan. Seperti diketahui, bahan utama dari KFC tentunya adalah ayam, dan dikarenakan isu flu burung tersebut, KFC tidak dapat menjual ayamnya dengan lancar. Solusi yang dapat dilakukan adalah KFC selalu memastikan bahwa semua produknya diproses secara tepat. Salah satu cara yang dilakukan oleh KFC adalah menggoreng ayam dalam minyak bersuhu 171 derajat Celcius, dikarenakan flu burung bisa hilang di atas suhu 80 derajat Celcius. Dan KFC bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian agar ayam yang disajikan layak untuk dikonsumsi, dan penyimpanan bahan baku KFC menggunakan sistem atau prinsip FIFO. Nah, untuk selanjutnya ada kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama yaitu dapat diketahui bahwa PT Fast Food Indonesia ini mendistribusikan materialnya secara langsung dari gudang pusat, yaitu berada di Jakarta. Untuk selanjutnya, PT Fast Food Indonesia menggunakan mode transportasi seperti kereta api, truk, dan kapal laut. Selanjutnya, pemasok untuk PT Fast Food Indonesia ini ada Wonokroyo Group, toko utama di Jakarta, pedagang lokal, pemasok asing jangka panjang, dan toko utama KFC di Amerika Serikat. Selanjutnya, penyedia fasilitas logistik ini ada warehouse, di mana warehouse atau gudang ini dapat digunakan dalam setiap penyerahan produk dalam proses rantai pasok. Selanjutnya ada distribution center, di mana distribution center ini dapat menyebarluaskan produk yang dibutuhkan pada setiap cabang. Dan selanjutnya ada pabrik, di mana pabrik ini dapat digunakan untuk mengolah produk dalam proses produksi agar dapat mencapai ke pihak konsumen. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, dapat diketahui bahwa KFC Batam ini menggunakan prinsip FIFO, di mana first in, first out. Selanjutnya, penerapan manajemen rantai pasok pada PT Fast Food ini dapat menurunkan kerugian pada perusahaan. Next. Oke, next. Selanjutnya ada saran, yaitu mengoptimalkan komunikasi dan proses rantai pasok agar kinerja anggota di perusahaan PT Fast Food ini semakin meningkat. Informasi yang disampaikan dapat disampaikan secara terarah serta dapat membangun hubungan yang baik di dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.